Shalom. Puji Tuhan Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. 2 minggu berturut-turut kami tidak bersama karena kami harus kerjakan tugas. Yaitu di Getasan Kopeng, Salatiga. Yang kedua, tugas ada di daerah Mojogedang, Tawangmangu. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman, Bapak Ibu kalau boleh melihat orang yang mau naik gunung, orang yang mau mendaki gunung. Ya, yang namanya mendaki gunung itu tujuannya di pucuk. Apa? Di puncak. Tujuannya di puncak. Yang namanya gunung, jalannya tidak mulus seperti jalan tol. Ketika naik gunung jalannya berliku, ketika naik gunung jalannya sempit. Kanan kiri mungkin banyak sekali tanaman-tanaman besar. Kalau tidak percaya tanya Bulia. Kanan kiri mungkin jurang, kanan kiri mungkin berbatu. Bahkan sepanjang perjalanan mendaki gunung tujuan di puncak, tidak banyak orang di situ, tidak banyak penghuni, hanya seseorang, sesekali saja ketemu. Bahkan ketika naik gunung, kalau sudah mulai di tengah perjalanan, di situ tak lepas bisa dikatakan banyak hutan. Dan di situ ketika mau naik ke puncak, orang yang mau mendaki gunung, salah satu peralatan yang harus dibawa dan tidak boleh ketinggalan adalah apa? Indomie? Aqua? Bukan. Tetapi kompas. Kompaslah yang menunjukkan arah. Nek namanya kompas ini di lor di kidul. Tapi dari situ bisa kita ambil satu kepastian. Oh kono kanan, oh kono kulon, oh kono wetan. Bapak Ibu Saudara, ketika naik gunung ke puncak, tujuannya sepanjang perjalanan, dan sebelum naik itu ada di pos penjagaan naik gunung. Di sana diberikan pengertian oleh petugas, oleh penjaga gunung. Tapi petugas penjaga pendaki gunung itu menyampaikan pesan supaya di dalam perjalanan naik mendaki ke puncak jangan ada perkataan kotor. Jangan ada pikiran-pikiran yang kotor. Sebab semuanya itu akan mengandung. Kalau orang sering ada gunung itu mengandung laknat. Ya. Karena saya sewaktu ya masih di Ampel itu kan di bawah kaki Gunung Merbabu. Saya pernah juga naik tapi tidak sampai puncak karena wis tengah-tengah ngus-ngusan. Di situ banyak sekali yang namanya
hewan-hewan, yang namanya binatang-binatang, yang mengerikan, yang menjijikkan. Mari kita ambil satu pengertian. Ketika setiap kita sebagai anak-anak Tuhan naik ke gunung Tuhan, tidak jauh berbeda. Kita butuh apa? Kompas. Ya. Kompas kita siapa? Kompas kita adalah Tuhan Yesus. Sehingga dengan adanya Tuhan Yesus yang kita pegang, kita memiliki kiblat, arahan dalam perjalanan menuju puncak. Dan ketika kita mau mengikuti kompas yang ada, seperti naik gunung, tadi pesan-pesan dari bawah orang penjaganya, jangan ada pikiran-pikiran kotor, pengucapan-pengucapan kotor. Itu banyak sekali ditemui orang-orang yang pendaki gunung di puncak Gunung Lawu. Saya pernah ke Gunung Lawu, namun cuman hanya sampai di Cemoro Sewu. Di Tawangmangu naik dikit, ada pendakian Cemoro Sewu. Tidak sampai puncak. Itu pun sudah ngus-ngusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika di dalam perjalanan itu, kita harus benar-benar, bahasane Inggris itu sidep permanem, meneng anteng, ora ada mudeng. Artinya kita ini harus tenang, fokuskan pikiran kita, tujuan itu sampai kemana, mana yang harus dituju itu harus benar-benar sudah ada di dalam hati. Demikian pula di dalam kehidupan kita, di dalam mengiring Kristus, tujuan kita itu tempat maha tinggi. Puncaknya itu di tempat maha agung. Maka sepanjang perjalanan menuju tempat maha tinggi, dalam perjalanan hidup yang saat ini banyak sekali pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang dileni, cara hidup yang tidak benar ini harus dilewati. Maka saya yakin dan percaya, ketika setiap kita itu mau mengikuti kompas yang ada, kita tidak salah jalan. Amin. Tetapi kalau kita tidak mengikuti kompas, kena oyot nimang, ayat apa namanya? Itu muter. Oyot nimang itu bentuknya koyok jalur koyok anu yang saya pernah lihat itu oyot ringin. Pohon beringin yang menjulur gitu, tapi itu tidak ketoro. Tapi ketika orang itu ngelompati itu akan mubeng-mubeng. Di Gunung Merbabu itu ada. Di Gunung Lawu setiap gunung hampir ada. Demikian pula di dalam setiap kehidupan pengiringan kita kepada Kristus. Waspadai. Kompas itu harus ada dalam kehidupan. Jangan sampai kita kena oyot nimang, muter-muter melulu, tidak sampai pada tujuan, tidak sampai pada puncak. Kita baca Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Perikopnya dibaca ayat 21 dan 22. Yakobus pasal 1 ayat 21 dan 22, pendengar atau pelaku firman. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Iya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perikopnya itu mengatakan pendengar atau pelaku firman Tuhan. Ayat 21 katakan, sekali lagi saya bacakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita berjalan menuju janji Tuhan, dalam perjalanan hidup kita tidak lepas dari kehidupan orang-orang duniawi. Dunia yang masih penuh dikuasai orang-orang yang berdosa. Kita masih ada di situ. Kita masih campur di situ. Nah, di situ katakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tindakan kita, dalam pengucapan kita, di dalam mengiring Tuhan. Jangan ada kekotoran-kekotoran, sebab kekotoran-kekotoran itu di dalam pikiran akan merusak hati. Dan itu, kekotoran itu di mata Tuhan akan terlihat yang namanya kejahatan. Dan di situ dikatakan, terimalah dengan lemah lembut, apa? Firman Tuhan yang tertanam. Firman Tuhan yang tersampaikan. Kecap, rasakan, nikmati, hidupi. Firman itu bukan di pikiran, tapi firman itu akan masuk di dalam loh hati. Dan tubuh jiwa roh kita, jiwa kita akan ada dalam kendali Roh Kudus. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang akan kembali ke Bapa itu roh. Tubuh akan rusak, tubuh akan mati, tubuh akan busuk, tubuh akan dimakan belatung. Jiwa kita akan terus dibenahi. Dan di situ dikatakan ketika kita menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, firman itu akan tertanam di dalam setiap loh hati kita. Firman itu masuknya di dalam hati, bukan di pikiran. Kalau di pikiran itu namanya penafsiran. Dan firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sementara kita masih hidup di dalam dunia yang masih banyak dikuasai kehidupan orang fasik, orang berdosa, tetapi kita memiliki keselamatan, kita memiliki ketenangan, kita memiliki damai. Maka di ayat 22 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Mengikuti arahan kompas. Mengikuti kompas itu membawa satu kiblat untuk menuju janji Tuhan. Maka di situ katakan sekali lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Ya. Kalau hanya mendengar saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Firman Tuhan tidak nyantol di hati. Nah, itu di mata Tuhan jahat. Karena firman Tuhan segala sesuatu benih ilahi itu sudah ditaburkan, harus ditumbuhkan di dalam hati, tetapi terabaikan. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Ini Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kejahatan-kejahatan yang ada di atas muka bumi ini, ya orang-orang yang tidak di dalam kebenaran, mereka berusaha menjauhkan orang-orang itu dari kebenaran, menggeser iman. Ya. Ketika kita mengikuti, bukan mengikuti kompas, bukan mengikuti arahan firman, bukan mengikuti kiblatnya, tapi yang diikuti adalah kehidupan orang duniawi, maka di situ kita sebagai orang Kristen bisa dikatakan membohongi diri, menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita sudah menyatakan tema lepas tema tersampaikan, jangan hanya melihat, jangan menjadi penonton, tetapi apa? Menjadi pelaku. Ketika kita mau menjadi pelaku, itu memang tidak mudah. Kalau kita tidak ada hati penerimaan firman, itu terasa berat. Naik ke gunung Tuhan itu terasa berat, terasa susah. Orang yang malas itu, orang yang tidak mau menghidupi firman, itu bisa dikatakan orang malas, tidak akan sampai pada puncak. Ya. Kemalasan-kemalasan saat ini terus disodorkan oleh iblis di dalam kehidupan. Terlebih kepada orang-orang Kristen, orang anak-anak Tuhan. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kehidupannya bukan menjadi pelaku firman Tuhan, tidak menghidupi firman Tuhan, namun kebanyakan mengomentari, komentar tok. Bahasa Inggris omdo. Apa? Omdo itu apa? Omong doang. Ini orang Kristen yang saat ini banyak sekali terjadi. Orang-orang hanya mengomentari yang lain. Oh kamu orang sungguh-sungguh, padahal dia sendiri tidak mengerjakan. Sama aja seperti juar, mangkang, apa namanya? Calo surga. Tetapi mereka mengatakan sana yang baik, tapi tidak pernah mengikuti ke sana, artinya tetap duduk diam. Tidak ada kegerakan sama sekali. Ini orang-orang Kristen yang saat ini banyak sekali terjadi, hanya komentar doang. Tetapi di dalam dirinya tidak ada kegerakan sama sekali untuk mencari kebenaran. Sehingga kehidupannya itu, kehidupan hatinya tidak mau dikendalikan firman. Tidak mau dituntun Roh Kudus. Tidak mau mengikuti kompas atau kiblat yang sudah Tuhan tentukan. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen yang hanya komentar tok. Ya, saya banyak menemui orang-orang yang hanya komentar tok, tapi tidak di jemaat sini, di jemaat sono. Komentar tok. Wah Pak itu gini Pak, oh ini gini, oh sana Pak gini lah kamu gimana? Aku kan masih berdalih Bapak Saudara. Hal itu banyak terjadi. Sedangkan firman Tuhan, sedangkan kompas itu, sedangkan kiblat itu sudah terus tersampaikan. Firman itu terus tersampaikan melalui peribadatan, melalui persekutuan doa, melalui komsel-komsel, terus disampaikan supaya apa? Perjalanan hidup setiap kita naik ke gunung Tuhan tidak salah jalan. Amin. Ini penting untuk dipahami, dimengerti. Kompas kita adalah Tuhan Yesus sendiri.
Dia yang sudah tahu jalan menuju surga. Dan dia adalah juru selamat kita. Mosok diabaikan. Mosok di bahasane Jawa lirwakno. Diabaikan tuh dilewakno di apa ya? Bahasane Semarang dikempreti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sedangkan roh, bukankah Tuhan Yesus ada di surga? Iya. Roh Kudus sudah di surga mempersiapkan tempat bagi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tetapi oleh karena Tuhan itu melihat dari tempat kudusnya, kehidupan di zaman akhir ini semakin banyak orang melakukan kejahatan-kejahatan. Maka Roh Kudus diutus untuk menyertai setiap kita supaya kita disadarkan dalam perjalanan menuju janji Tuhan. Ya. Kedatangan Tuhan kali yang kedua ini bisa dikatakan sungguh sudah dekat, tanda-tandanya jelas. Kalau kita waktunya tidak tahu, cuman tanda-tandanya ini semakin hari semakin jelas. Manusia bukan lagi kecondongan hatinya itu kepada Tuhan Yesus, namun kecondongan hatinya itu kepada perihal-perihal kehidupan duniawi. Sehingga kehidupan surgawi yang nantinya itu lebih lama kehidupan kita di sana terabaikan. Ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita mau mendaki, naik ke bukit Tuhan, ke gunung Tuhan, Roh Kudus itu akan terus menyertai, menuntun, membimbing, mengerahkan, mengendalikan. Sebab ketika kita mau naik ke gunung Tuhan, pikiran kita penuh dengan kekotoran, tindakan kita penuh dengan kejahatan, perkataan penuh dengan kotor dan sebagainya, itu sungguh sangat mengecewakan Tuhan. Tuhan iso gelo loh. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita masih diberi waktu kesempatan di dalam mengarungi kehidupan, dalam perjalanan hidup ini, ayo ditoto uripe. Ayo dibenahi uripe. Ayo terus bersama-sama seiring seia berjalan menuju janji Tuhan. Ya. Pak Daniel ngomong gampang, saya Pak melakoni ngrekoso. Semuanya kembali lagi niatan hati, kecondongan hati. Tapi kalau engkau kecondongan hatinya hanya untuk kehidupan duniawi, untuk mencari dan mencari yang sifatnya sementara, maka ketika diajak untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, susah. Berdalih, wah ada tugas, ada klien, ada janji, oh kono engko bati loh aku nek iki dan sebagainya. Sungguh Tuhan mencipta kita itu ada tujuannya supaya dalam kehidupan kita hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mengagungkan Tuhan. Bukan hidup untuk mencari kebutuhan diri. Ketika kita tidak seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan itu menyesal. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Di situ Tuhan menyesal. Kejadian pasal 6 ayat 5, kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini Tuhan
Sedangkan kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan. Amin. Ada yang diciptakan tidak segambar dengan Tuhan? Rupane sopo? Ora karo. Sifat karakter manusia kita itu sesungguhnya memiliki DNA ilahi. Sehingga kita ini diciptakan segambar dengan Dia. Tetapi faktanya kehidupan di zaman akhir ini bukan gambar Kristus yang muncul, bukan karakter Kristus yang muncul, namun gambar yang lain. Kehidupannya bukan kehidupan ilahi. Di situ katakan sekali lagi, ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Orang-orang kehidupan di zaman akhir ini, kalau tidak mau dituntun Roh Kudus, maka mereka akan digeser, dibelokkan, hanya untuk mengejar kehidupan-kehidupan yang sementara sifatnya itu. Kehidupan-kehidupan yang sementara itu kalau dilakukan orang yang tidak di dalam kebenaran, mereka melakukan dengan segala cara kejahatannya. Mungkin tipu-tipulah. Geraji rono, geraji rene. Ya, ini kondisi keadaan zaman akhir. Kejahatanlah yang banyak sekali muncul. Banyak orang-orang Kristen yang ada di situ. Ayat 6 di situ katakan, lalu Tuhan menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jengkel ge. Coba bayangkan Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita tak jauh beda, kita juga sebagai keturunan tuh Adam. Kita beranak pinak. Lalu keturunan kita itu njengkel ke apa njengkel ke hati nih. Ngerusak hati. Tuhan inginkan satu kehidupan kita sebagai anak-anaknya ini berjalan dalam hidup ini, berjalan seturut dengan kehendak rencananya. Melalui apa? Melalui firman-firman itulah kompasnya. Melalui firman-firman itulah acuan untuk menuju janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan inginkan satu kehidupan kita dalam dunia ini. Kecondongan hatinya itu hanya kepada Tuhan. Dan ketika kecondongan hati itu benar-benar di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan itu tidak ditonton saja. Firman Tuhan itu tidak dilewati. Firman Tuhan itu tidak terabaikan. Firman Tuhan tidak dikempreti. Firman Tuhan itu tidak sebatas saja di gereja. Tetapi dimanapun kita boleh berada, firman itu menghidupi, firman itu mengubah. Karena kecondongan hatinya kepada firman Tuhan. Kecondongan hatinya kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui firman-firman yang tersampaikan ini, mari kita mengevaluasi diri, recek diri. Ya. Jangan sampai satu kehidupan kita ini ya hanya ngikuti apa maunya manusia daging. Kalau ngikuti maunya manusia daging, hanya kepingin kenyamanan, ya kenyamanan dunia itu sifatnya sementara. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghidupi firman, ketika kita mau berjalan dituntun oleh firman, oleh Roh Kudus dengan kompas, dengan kiblat yang jelas, yang pasti,
Maka sepanjang perjalanan ketika kita naik ke gunung, ke puncak tujuannya, kita akan ada damai. Kita akan ada ketenangan. Karena di situ karakter Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Itu loh buah-buah roh. Buah-buah roh itu ditulis di situ gede-gede supaya kita selalu ingat tujuannya itu. Dan itu hukum-hukum di dalam mengiring Tuhan. Supaya kita selalu mengingat seperti itu. Itu bukan sekedar hiasan. Tetapi sesungguhnya itu semua peringatan bagi kita semua. Supaya kita ingat-ingatan. Ya. Ketika kita jauh dari kebenaran, ketika kita tidak mau dituntun oleh Roh Kudus, tidak mau mengikuti kompas, kecondongan hatinya hanya menjadi penonton, hanya melihat, tidak pernah mau menjadi pelaku, maka di situ akan bermunculan keegoisan. Kowe, aku. Egois. Lalu di situ akan juga muncul atau bertumbuh keserakahan. Ndek aku, ndek amu, ndek eniso, ndek aku. Itu keserakahan. Juga ketamakan, Bapak Saudara. Tetapi ketika kita mau sadar bahwa hidup ini ada yang membimbing, ada yang menuntun, ada yang mengarahkan, saya yakin dan percaya dalam diri kita menyatakan diri. Hidup kita hidup yang tidak sia-sia. Ketika kita mau seturut dengan firman-Nya, saya yakin dan percaya perjalanan hidup ini ada yang membimbing. Secara jasmani, gembala membimbing, menuntun. Secara supranatural, Roh Kudus. Sehingga kehidupan di dalam dunia ketika masih diberi waktu kesempatan untuk menghirup udara segar, ini kita menjadi berkat, menjadi tidak sia-sia. Mazmur 119. Ayat 35. Mazmur pasal 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. 36, 37. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari singkapi setiap firman lepas firman yang boleh tersampaikan. Ketika pemazmur ini menyatakan dirinya, ayat 35, biarlah aku hidup menurut apa? Menurut apa? Tidak ada yang tahu? Petunjuk dan? Petunjuk itu kompas. Perintah itu juga arahan. Pemazmur dikatakan sebab aku menyukainya. Menyukai firman Tuhan, menyukai jalan-jalan yang sudah Tuhan arahkan. Ayat 36 katakan, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada laba. Artinya satu komitmen di dalam diri setiap kita. Di situ katakan, condongkanlah hatiku Tuhan, kepada peringatan. Condongkanlah hatiku Tuhan, kepada teguran-teguran, supaya aku berjalan sampai pada tujuan. Dan di ayat 36 itu tidak mengandung laba.
tidak menguntungkan diri sendiri. Dengan Tuhan tidak hitung-hitungan. Nek ning gereja aku engko ora entuk jatah. Nek ning gereja dina Minggu aku goleki Tuhan, aku engko ora entuk gangdo dan sebagainya. Jangan mencari keuntungan diri di dalam Tuhan. Jangan hitung-hitungan, kalau hitung-hitungan kita itu super tidak ada artinya. Mas perak, harta kekayaan Mas Inten Rojo Brono itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Namun yang bisa dibanggakan kepada Tuhan ketika kita ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, arahan-arahan yang dituntunkannya, kita mengikuti Roh Kudus, itu yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Maka ayat 37 katakan, lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Ini Tuhan, pemazmur merindukan Tuhan, jangan sampai mataku di dalam kehidupan di dunia ini, selagi aku masih bisa bergerak, masih aku bisa berubah, jangan lalukan mataku melihat hal-hal yang hampa. Song, kehidupan kematian itu song. Kehidupan kematian yang tidak di dalam Tuhan itu sekali lagi song. Tetapi di situ katakan pemazmur, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Tuhan senantiasa menuntun, membimbing kepada setiap kita menuju janjinya, menaik ke gunungnya, itu ada aturan mainnya. Ora nggugu karepe dhewe. Sedangkan kita boleh melihat kondisi keadaan zaman akhir ini penuh dunia digoncang. Kegoncangan lepas kegoncangan itu terjadi di mana-mana. Itu dirasakan baik tua, muda, kecil, besar, tua, muda. Apa nih? Anak-anak. Anak Bagas sisane nangis. Ngeleh yo ngelak nangis, ngeleh nangis, mau apapun bisa nangis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Namun di situ sesungguhnya Tuhan mau melihat tempat kudusnya Tuhan, tempat berpijaknya Tuhan, tempat bersemayamnya Tuhan itu di dalam hati kita. Ketika kondisi keadaan zaman akhir yang penuh dengan gejolak, banyak sekali kesengsaraan, banyak sekali kejahatan. Masih adakah iman di dalam diri setiap orang tersebut? Kalau orang itu benar-benar di dalam Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan, menghidupinya, maka saya yakin di situ masih ada iman. Amin. Namun sebaliknya, ketika tidak ada di dalam Tuhan, kelicikan-kelicikan manusia itu akan bermunculan. Dan Tuhan inginkan Roh Kudus untuk diturunkan, untuk menyadarkan supaya orang tersebut banyak mengalami pertobatan. Jadi kondisi zaman akhir ini, Roh Kudus sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena kelicikan-kelicikan itu terus bermunculan untuk menggeser iman. Coba, Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 9. Yeremia pasal 17 ayat 9. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, Bapak Ibu Saudara,
Kadang manusia sesama manusia tidak tahu. Taune kadang apik we. Eleke rak pernah, maleke disembunyikan. Tetapi di mata Tuhan tidak akan ada yang tersembunyi. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala apa? Sesuatu yang hatinya membatu, keras hati. Firman boleh tersampaikan tapi ndablek, bahasa Inggrisnya gitu. Firman Tuhan sudah tersampaikan, tuntunan Tuhan sudah tersampaikan, arahan Tuhan sudah tersampaikan, namun tetap saja hatinya membatu. Tidak mau membuka diri, tidak mau disirami, tidak mau dangir apa bahasa Indonesia nih. Siang itu ngersii rumput-rumput kotor, gulma-gulma itu dibersihkan. Tuhan itu sesungguhnya Tuhan yang senantiasa seperti itu. Namun kehidupan manusia daginglah yang sering kali tidak mau dibersihkan hatinya. Tidak mau dibersihkan kekotorannya, kejahatannya. Karena yang namanya mereka melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan kotor, kejahatan, mereka merasa paling nyaman, paling enak. Perbuatan dosa itu merasakan enak. Tetapi enaknya perbuatan-perbuatan itu hanya sementara dan itu akan mengandung murka Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kelicikan-kelicikan hati yang seringkali bermunculan. Jangan sampai setiap kita sudah ditaburi benih firman Tuhan, tetapi kita hanya menjadi penonton. Ini zamannya zaman sepak bola, ya toh? Zaman sepak bola. Bali siji dioyak-oyak wong berapa? 22. Coba bali siji lho. Tinggi rebutan. Bali siji kok dioyak-oyak wong akeh. Di situ orang yang terjun menjadi pemain sepak bola, bekerja keras, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk ngiring bola, merebut bola, direwangi apa? Tabrak-tabrakan, gabres-gabresan, padu, kadang ada direwangi gelut. Itu menjadi pelaku, pemain. Ya, berusaha dengan kekuatan, dengan sekuat tenaga supaya bisa ngegol ke. Hamba Tuhan inginkan supaya setiap kita ngegol ke kebenaran di dalam Dia. Tetapi di luar sana, di tribun itu namanya apa? Penonton. Bahasane Inggris wong sing lagi ndelok. Ndelok itu mengandung arti. Kendel alok. Keplok ora tombok. Dia sebagai penonton melihat disorak-sorai kalau dia menyenangkan. Ning salah atau dia keliru dikit, dia nyonyo. Maaf kataku. Bener enggak? Ayo. Karena nobar itu, nonton bareng-bareng itu, saya itu bukan lihat bolanya. Saya mendengar komentar-komentar mereka. Omongan-omongan mereka yang ngalor ngidul ndak genah.
mengomentari si A kayak ngene, si B kayak ngene, kok ini melayune rak bener. Oh kayak kudune ngene, kudu. Itu penonton. Bisane komentar. Kendel alok. Ndelok toke kayak tunggale ya toh. Keplok ora tombok. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita, kekristenan kita di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Mau atau pengen seperti keplok ora tomblok? Itu keplok ora tombok, maksud saya ora tomblok, tomblok beda dewi. Tomblok itu senik, senik itu tenggok, tenggok itu bakul, wis nek ngerti ngono, bakul gede itu ndengi tomblok. Tuhan inginkan satu kehidupan setiap kita hingga zaman akhir ini, jangan hanya menjadi penonton. Penonton. Tidak seperti itu. Tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pemain. Sekalipun kamu harus bekerja keras, sekalipun kamu harus berusaha, pelayanan di zaman akhir ini dilakukan, dikerjakan dengan hati, dengan semangat tinggi, dengan api roh yang menyala. Upahmu besar di surga dan di dunia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebaliknya ketika kita itu orang-orang kehidupan di dunia yang hanya sekedar mensingkapi hidupnya, ya, kehidupan duniawi terus dikerjakan dengan istilahnya jungkir balik. Bahkan katakan tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. Itu hanya sifat sementara. Orang-orang kehidupan orang zaman akhir itu bisa dikatakan, ya, pengen urip ning donya mulya, ora gelem ngrekoso, besuke pengen mlebu swarga. Itu nek saya dikatakan, nggone mbahmu apa? Enggak ada. Ya. Nek meh pengen mlebu surga ya harus wani ngrekoso. Ngrekosone gimana? Pikul salib. Salib lidah. Salib mulut. Ya, inilah yang harus setiap kita pahami. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika masih diberi waktu kesempatan untuk kita boleh mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, saya yakin kita percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan melengkapi, amin. Maka tadi dikatakan menjadi anak panah, siapkan dirimu, sehingga hidupmu hidup yang berkenan, sehingga hidupmu hidup yang bermakna. Kegelapan-kegelapan ini terus bermunculan ketika Bapak Saudara sudah terima terang, maka Bapak Saudara dipakai Tuhan untuk menerangi mereka-mereka yang kegelapan. Ya. Ketika terang ada di dalam diri kita, seperti kegelapan malam. Malam itu kan gelap. Tetapi ketika pagi hari, matahari mulai terontong-terontong, terontong apa namanya? Apa? Terontong-terontong itu mulai bermunculan, munculnya matahari pagi. Sinar matahari pagi. Yang namanya kegelapan itu akan beranjak semakin dari semakin menghilang. Ada yang tahu hilangnya malam? Hilangnya malam di mana? Berubahnya. Karena terang itu, karena firman Tuhan itu, karena kasih karunia itu, karena Tuhan sudah menerangi setiap kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari satu kehidupan setiap kita terus ikuti arahan, kompas kita. Yesuslah, jangan ada yang punya komitmen orang kaya sing ngutangi aku. Wah, itu keliru. Yesuslah penolongku di saat kita kesesakan, di saat kita susah, di saat kita terbeban berat, Dia selalu menyertai setiap kita. Bahkan ketika kita tidak ada jalan, Dia bersama Dia ada jalan. Bapak Ibu Saudara tidak lagi sebetulnya memiliki satu kesusahan. Tuhan senantiasa buka jalan. Walah, nek aku ora gedebus ya aku ora entuk cuan, ora entuk bathi. Ini satu kekeliruan, Bapak Saudara. Ndak usah direwangi gedebus, ndak usah direwangi sing neko-neko. Ketika kita mengerjakan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerintahkan berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Maka Bapak Saudara, satu kehidupan kita, kehidupan yang masih bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, lakukan, kerjakan dengan segenap sepenuh hati. Jangan hanya sekedar. Ya, kalau sekedar itu ya nanti buahnya ala kadarnya. Ya. Maka saya rindu kehidupan kita, kehidupan yang berbobot kualitas, ya, yang berkualitas, mutu tinggi, regone luwih larang, nek berkualitas itu harganya mahal, nek ora berkualitas, ecek-ecek, murahan, bahasane Semarangan cemeng. Kristen cemeng, ya, Kristen gadungan. Kristen gadungan ini banyak sekali di dalam kehidupan. Waspada ini. Pak Daniel omongannya kok ngono, ya memang ya gitu. Kristen gadungan itu sudah ketoke apik, ketoke iya ya, ning jerone nol. Song. Mari Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita masih diberi waktu kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh mengerjakan sesuatu yang terbaik. Kompas itu lakukan, kerjakan, pegang itu firman Tuhan, hidup itu firman Tuhan. Maka perjalananmu menuju puncak akan sampai pada tujuan. Roh Kudus menyertai. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak.